Bab 21, 6 potongan dalam satu nafas. Begitu Wang Tianhao mengatakan ini, terjadi keributan di antara hadirin. Entah orang-orang mengenal Simu atau tidak, mereka semua mengikuti tatapannya dan melihat ke arah lokasi sekolah bela diri Liu Feng, semuanya dengan ekspresi terkejut. Siapa Simu? Aku pernah mendengar tentangnya. Dia tampaknya adalah murid baru sekolah bela diri Liu Feng. Meskipun dia belum terlalu tua, dia telah menempa tubuhnya ke tingkat ke-10. Sangat mungkin dia akan maju ke tingkat yang diperoleh di masa depan. Aneh, dengan kekuatan Wang Tianhao saat ini, bagaimana dia bisa mengambil inisiatif untuk menantang orang lain? Ada seseorang di sekolah bela diri Liu Feng yang sangat dipedulikan Wang Tianhao. Wang Tianhao benar-benar mengenal saudara si. Untuk sementara waktu, bisikan dan seruan menyebar di antara banyak orang. Simu, apakah kamu pernah melihat Wang Tianhao sebelumnya? Li Changhai juga sangat terkejut dan menoleh untuk bertanya. Aku pernah bertarung dengannya sekali, tetapi pemenangnya tidak ditentukan saat itu. Meskipun Simu juga terkejut karena Wang Tianhao menantangnya secara langsung, dia menjawab dengan tenang. Tidak heran, tapi kamu mungkin bisa melawan Wang Tianhao di masa lalu, tetapi sekarang dia telah menguasai Blazing Flame. Kamu mungkin tidak memiliki banyak peluang untuk menang, jadi kamu tidak perlu melawannya. Li Changhai mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa, aku juga ingin menguji kekuatanku. Mengenai menang atau kalah, itu tidak masalah. Simu menatap Wang Tianhao di atas ring dan tiba-tiba tersenyum dan menjawab. Karena kamu telah memutuskan, berhati-hatilah. Ingatlah bahwa keterampilan tombak lawan sangat hebat, dan kamu hanya bisa menang jika kamu mendekat. Selain itu, jangan sampai terkena Blazing Flame lawan, jika tidak, kamu pasti akan kalah. Setelah sedikit ragu, Li Changhai tetap setuju dengan sungguh-sungguh. Sun Jun dan Li Yunfeng, yang berdiri di samping mereka, telah membuka mulut mereka lebar-lebar setelah mendengar percakapan antara Li Changhai dan Simu, dan mereka tidak dapat menutupnya untuk waktu yang lama. Pelatih Min yang berwajah merah juga memiliki mata yang aneh. Setelah Simu mengangguk, dia melangkah maju beberapa langkah, tiba-tiba menginjak tanah dengan kedua kakinya, dan seluruh orang itu berbunyi, "Wosh," dan dia langsung melompat ke atas ring. Meskipun Paman Su juga terkejut dengan tantangan Wang Tianhao kepada Simu, dia hanya bisa melompat dari ring lagi. Apakah kamu Evil Fist? Wang Tianhao menatap Simu 2 kali, menyipitkan matanya, dan bertanya dengan dingin. Siapa Evil Fist? Aku tidak mengenalnya. Simu berkedip dan menjawab dengan sangat lugas. Kamu masih menyembunyikan identitas aslimu sampai sekarang. Aku sedikit kecewa. Wang Tianhao sedikit meremehkan ketika mendengarnya. Benarkah? Aku sedikit terkejut. Bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa aku adalah Evil Fist? Simu perlahan menarik pedang panjang dari pinggangnya dan bertanya dengan tenang. Semua orang tahu bahwa aku memiliki ingatan fotografis. Meskipun kau tidak memperlihatkan wajah aslimu saat itu, bentuk tubuh dan matamu sama persis. Kalau aku tidak buta, bagaimana mungkin aku tidak mengenalimu? Berhentilah bicara omong kosong. Karena kau di sini, maka biarkan aku mengajarimu keterampilan tombak apiku. Aku akan mengalahkanmu di depan semua orang dan membuat semua orang tahu bahwa akulah seniman bela diri nomor 1 yang sebenarnya di Fengcheng. Wang Tianhao sedikit tidak sabar. Setelah mengucapkan beberapa patah kata dengan tergesa-gesa,
dia tiba-tiba menggoyangkan tombak di tangannya, dan bagian depan tombak itu menghilang lagi. Saat berikutnya, dengan embusan, api muncul di kehampaan, dan setelah bergetar, api itu berubah menjadi bola cahaya merah dan esat ke arah Simu. Pupil mata Simu mengecil, dan setelah membalikkan tubuhnya, pedang panjang di tangannya tiba-tiba berubah menjadi 4 cahaya dingin yang menyala secara berurutan, dan menebas api pada saat yang sama. Kemudian dia menghentakkan kakinya ke tanah dan melesat mundur. Terdengar suara, bang, yang keras. Api itu langsung meledak, berubah menjadi percikan api yang melesat ke segala arah, menutupi semua yang ada dalam jarak 2 kaki. Jika Simu tidak mundur lebih dulu, dia pasti akan berakhir seperti Gu Zong sebelumnya. Namun, meskipun begitu, separuh cincin kecil itu menjadi panas dan tak tertahankan. Dengan suara, wosh, kepala tombak yang terang melesat keluar dari percikan api dan langsung menuju ke tenggorokan Simu, menyerangnya seperti ular berbisa. Melihat ini, lengan kosong Simu yang lain tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menghancurkan kepala tombak itu dengan keras. Bang! Tinju yang tampak seperti daging dan darah itu benar-benar menghancurkan kepala tombak yang terbuat dari baja halus itu secara miring, dan pada saat yang sama sebuah kekuatan besar melesat lurus di sepanjang poros tombak dan berguling kembali ke pemiliknya. Deng, deng. Wajah Wang Tianhao berubah, dan dia tiba-tiba mengepalkan tangannya erat-erat di sekitar tombak itu, tetapi tubuhnya terguncang mundur 2 langkah oleh kekuatan besar itu, dan serangan berkelanjutan yang asli langsung hancur. Simu memanfaatkan kesempatan ini untuk mengayunkan pedang panjang di tangannya di depannya, dan segera bergegas ke sisi yang berlawanan dengan pedang seperti busur silang, dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dang! Wang Tianhao mengayunkan tombak panjang di tangannya di depannya, dan nyaris menghalangi pedang panjang yang menekan ke bawah seperti kilat, tetapi tubuhnya terpaksa mundur 2 langkah, dan kakinya hanya berdiri di tepi ring. Bagus, bagus. Ini adalah lawan yang bisa kulawan setelah merangsang kekuatan darahku. Wang Tianhao tidak marah tetapi senang, tertawa keras, dan tiba-tiba menamparkan bagian atas tombak yang menghalangi pedang panjang dengan satu tangan. Swoosh! Bagian atas tombak yang tampaknya terbuat dari besi hitam tiba-tiba berubah seperti makhluk hidup, dan kepala tombak yang terang menusuk keras ke dada Simu. Wajah Simu tenggelam, dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meninju kepala tombak itu lagi. Suara teredam. Ujung tombak yang cemerlang itu dipukul balik lagi, tetapi Wang Tianhao memanfaatkan kesempatan ini untuk memutar tubuhnya dan meluncur menjauh dari tepi ring seperti seekor ikan besar. Setelah kakinya bergetar aneh, dia tiba-tiba berbalik ke belakang Simu. Simu terkejut dan berbalik dengan cepat, memegang pisau itu lagi untuk menghadap Wang Tianhao di belakangnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Langkah ikan melompat. Kamu memiliki penglihatan yang bagus. Ini memang salah satu dari sedikit seni bela diri gerakan tubuh dalam seni bela diri. Ini juga salah satu rahasia leluhur keluarga Wangku. Itu tidak dapat diajarkan di aula seni bela diri biasa. Kamu dapat memaksaku untuk melakukan langkah yang lebih baik dari ini. Aku ingin menginjakmu lebih jauh lagi. Wang Tianhao menatap Simu dengan lebih bersemangat. Kamu harus memiliki keterampilan ini untuk menginjakku. Simu memutar matanya ketika mendengar ini. Dia menggerakkan lengannya, dan cahaya dingin yang bergulir tiba-tiba bergulir ke sisi yang berlawanan, sepenuhnya mengaktifkan 13 gaya Feng Qi.
Setiap bilah pisau berubah menjadi 3 atau 4 cahaya dingin, membuatnya mustahil untuk dihindari. Wang Tianhao meraung panjang, dan menggoyangkan tombak di tangannya, mengubahnya menjadi ular piton berbisa yang melingkari tubuhnya. Kemudian, dengan langkah ikan melompat yang misterius dan tidak biasa, dia bergerak ke kiri dan kanan di atas panggung, dan secara tak terduga menggunakan semua bayangan pisau. Trik apa lagi yang kamu punya? Gun. Akan semuanya. Wang Tianhao tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar ini, mata Simu tiba-tiba menjadi dingin, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menari lebih cepat. Setiap bilah pisau berubah menjadi 5 atau 6 bayangan pisau, dan samar-samar membentuk tirai pisau yang dingin dan bersinar, sepenuhnya menenggelamkan sosok Wang Tianhao dalam cahaya pisau. Meskipun Wang Tianhao mengubah posisi tombak dan mengubahnya menjadi cahaya bintang untuk melawan dengan putus asa, dia langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia hanya bisa membela diri tetapi tidak melawan. 6 tebasan dalam satu napas. Seseorang berteriak dari atas ring. Itu adalah pelatih berwajah merah Min. Saudara Li, Simu benar-benar telah mengembangkan ilmu pedang Feng Chi-mu ke alam kesempurnaan yang agung. Dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Mengapa dia tidak memberitahu kita lebih awal? Jika tidak, Balai Seni Bela Diri akan mengerahkan semua sumber dayanya untuk mengembangkannya dengan saksama. Aku juga tidak tahu, anak ini telah mengembangkan ilmu pedang ke tingkat ini. Aku selalu mengira dia baru saja memulai. Li Changhai juga sedikit tercengang ketika dia melihat situasi di atas ring. Pria tua berjanggut panjang, Paman Su dan pelatih Balai Seni Bela Diri lainnya juga terkejut ketika mereka melihat Simu melakukan ilmu pedang 6 tebasan dalam satu tarikan napas. Adapun murid Balai Seni Bela Diri lainnya, mereka bahkan lebih tercengang. Dengan suara, bang, di atas ring, bola api tiba-tiba meledak, dan percikan api berterbangan kemana-mana, memecah cahaya pedang yang hendak saling mendekat. Sesosok tubuh melintas, dan Wang Tianhao bergegas keluar darinya. Dia berbalik lagi, menggoyangkan tombak di depannya, dan bagian depan kepala tombak itu melintas dan menghilang lagi. Dengan beberapa embusan, 6 api merah tiba-tiba muncul di depannya. Hehe, hebat sekali 6 tebasan dalam satu tarikan napas. Namun, jika kau masih bisa menerima combo 6 apiku, aku akan mengaku kalah dan mundur dari kompetisi. Begitu suaranya jatuh, Wang Tianhao berteriak, memegang laras senapan erat-erat dengan kedua tangan, memutarnya tiba-tiba, dan terbang langsung ke udara menuju Simu. 6 api berputar di udara, secara aneh terhubung menjadi sebuah tali, dan langsung menyerbu Simu dan menghantamnya dengan ganas. Bab 22 menghancurkan. 7 tebasan. Tubuh Simu tiba-tiba berputar seperti giroskop, dan pisau panjang di tangannya menari-nari liar. Tiba-tiba, setiap pisau berubah menjadi 7 bayangan pisau. Cahaya pisau yang berat tiba-tiba menjadi kabur dan berubah menjadi gunung pisau mini dengan puncak dan punggung bukit di tempat itu. Gunung pisau ini sangat terang dan menyilaukan, dan suara yang tajam dan menusuk samar-samar terdengar darinya. Pada saat ini, 6 kelompok api tenggelam ke gunung pisau seperti meteor, dan 6 ledakan, boom, dan boom, terdengar. Percikan api yang padat segera bergulir ke segala arah, dan suhu langsung naik beberapa kali, hampir menutupi seluruh kekosongan di bagian atas cincin. Pada saat yang sama, di tanah cincin, suara, wosh, dan wosh,
naik dengan keras, dan serangkaian tanda pisau muncul dari udara tipis dengan ledakan gunung pisau sebagai pusatnya. Mereka semua menembus tanah lebih dari 3 inci dalam dan 3 kaki panjang, membentuk lingkaran besar, seolah-olah mereka diukir dengan penggaris. Bang! Wang Tianhao terbalik di udara seolah-olah dia dihantam oleh kekuatan yang sangat besar. Setelah kakinya mendarat dengan kuat di tanah, tubuhnya bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 7 langkah berturut-turut, meninggalkan 7 jejak kaki sedalam setengah inci di atas ring. Pada saat ini, wajahnya pucat dan tidak berdarah, dan tangannya yang memegang gagang tombak bergetar terus-menerus. Kepala tombak di bagian depan tombak, yang awalnya bersinar, benar-benar hancur dan menghilang sebagian kecil. Banyak pelatih seni bela diri di bawah ring menatap bagian bawah gunung pisau yang mulai hancur dan menghilang tanpa berkedip. Feng Jun dan murid lainnya tidak berani bernapas. Ketika bayangan pisau terakhir menghilang dari ring, sosok tegap Simu yang berdiri dengan pisau di satu tangan tiba-tiba muncul di tempat semula. Namun, saat ini, wajahnya memerah secara tidak normal, bahu dan rambutnya sedikit terbakar dan hitam, dan bilah pisau panjang di tangannya memiliki banyak celah besar dan kecil tanpa alasan, seolah-olah telah dipukul oleh senjata berat secara terus-menerus dan keras. Namun, Simu tahu betul bahwa alasan mengapa senjatanya menjadi seperti ini sebagian karena benturan terus-menerus dengan 6 api, tetapi sebagian besar karena pedang panjang itu kehilangan kendali di bawah tekanan api dan menebas langsung ke cincin itu. Ini juga alasan mengapa ada begitu banyak bekas pisau yang menakjubkan di tanah di sekitarnya. Kamu benar-benar menerima combo 6 api. Wang Tianhao dengan hati-hati menatap Simu, dan setelah melihat bahwa dia tidak terluka parah, dia tidak bisa menahan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Jika aku tidak membuat beberapa kemajuan dalam ilmu pedangku belum lama ini, aku benar-benar tidak dapat menerima pukulan ini sekarang. Simu melemparkan pedang panjang yang patah di tangannya ke tanah, menghela napas panjang, dan menjawab dengan sedikit kekaguman. 7 tebasan dalam satu tarikan napas. Tidaklah tidak adil jika aku kalah karena kau bisa berlatih teknik pedang Feng Qi sampai tingkat seperti itu. Namun, jika bukan karena tombak besiku yang biasa, tombak itu tidak akan mampu menahan kekuatan kobaran api. Bahkan jika kau bisa melakukan jurus ini, kau tidak akan aman. Namun Wang adalah orang yang menepati janjinya. Karena kau telah melakukan combo 6 api, aku secara alami akan mundur dari kompetisi ini. Wang Tianhao menghela napas terlebih dahulu, lalu mengucapkan beberapa patah kata dengan agak enggan, lalu benar-benar melompat dari arena dan berlari langsung ke pintu aula seni bela diri. Tianhao, tunggu aku. Semuanya, aku akan pergi dulu. Paman Su sangat cemas saat melihat ini. Setelah buru-buru mengucapkan selamat tinggal, dia tidak peduli dengan orang lain di aula seni bela diri Jingang dan buru-buru mengejarnya. Melihat ini, orang-orang lainnya di lapangan pelatihan seni bela diri saling memandang dengan heran. Latihan teknik pedang Simu hingga 7 tebasan dalam satu tarikan napas tentu saja merupakan hal yang sangat mengejutkan, tetapi hasil dari pertarungan ini bahkan lebih tidak terduga bagi semua orang. Ahem, sekolah bela diri Liu Feng, Simu menang. Dia adalah pahlawan sejati di masa mudanya. Namun, karena apa yang dikatakan oleh saudara Su sebelumnya, keponakan si sekarang memiliki 2 pilihan. Yang pertama adalah bahwa pertarungan sebelumnya dapat dianggap sebagai tantangan yang berhasil bagi sekolah bela diri Jingang,
dan dia akan mundur terlebih dahulu dan terus berpartisipasi dalam putaran kompetisi berikutnya nanti. Yang kedua adalah mengikuti kata-kata Pangeran Wang sebelumnya dan terus berdiri di sini untuk menerima tantangan dari murid-murid sekolah bela diri lainnya. Jika tidak ada yang bisa menang pada akhirnya, sekolah bela diri Liu Feng akan secara otomatis mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Pada saat ini, perwira militer yang telah turun sebelumnya melangkah ke atas panggung lagi. Pertama-tama melihat ke atas dan ke bawah ke arah Simu dengan heran, dan kemudian dia batuk dan mengumumkan. Begitu hasil ini keluar, ada keributan lain di antara orang-orang sekolah bela diri lainnya di bawah panggung. Meskipun banyak murid perguruan bela diri yang terkejut dengan penampilan Simu sebelumnya, kondisi fisiknya setelah pertarungan sengit tadi jauh dari kata baik seperti sebelumnya. Selain itu, meskipun cedera Simu tidak serius, kekuatan fisiknya tidak akan pernah mampu mendukung pertarungan sengit di bawah, dan bahkan senjata di tangannya pun hancur. Menurut konvensi pertandingan, jika Simu berniat menerima tantangan berturut-turut, tentu saja dia tidak bisa turun dan mengganti pedang panjangnya lagi. Feng Lengchan dan pelatih bela diri lainnya tampak tidak yakin ketika mendengar ini. Saudara Li, apakah kamu ingin memanggil Simu turun? Selama dia beristirahat sebentar dan mengganti senjatanya, perguruan bela diri Liu Feng kita akan menjadi tak terkalahkan dalam pertandingan ini. Pria besar bermarga Min akhirnya bereaksi saat ini dan bertanya kepada Li Changhai dengan tergesa-gesa. Tidak, aku masih tahu sedikit tentang temperamen anak kecil ini. Saat ini, bahkan jika aku memanggilnya turun, aku khawatir dia tidak akan mendengarkan. Li Changhai menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan senyum masam. Benar saja, saat ini, Simu di atas ring menjawab tanpa ragu. Karena aku sudah berdiri di sini, tentu saja aku tidak akan menyerah di tengah jalan dan hanya akan berjuang sampai akhir. Baiklah, kalau begitu aku nyatakan bahwa tantangan akan dilanjutkan. Perwira militer itu mengangguk, mengumumkan dengan ekspresi setuju, dan melompat dari ring lagi. Orang-orang dari sekolah seni bela diri lain di bawah ring berbisik-bisik, dan untuk sementara waktu tidak ada yang maju untuk menantang. Jika dia menantang Simu di atas panggung saat ini, dia akan memiliki peluang besar untuk mengalahkannya, tetapi dia akan dituduh memanfaatkan kemalangan seseorang. Itu bukan hal yang baik untuk mengatakannya dengan lantang, yang membuat banyak murid sekolah seni bela diri ragu-ragu. Li Yunfeng dan Sun Jun saling menatap, masih dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Hei, biarkan aku belajar tentang keterampilan tinju junior Brotersi. Pada saat ini, Feng Jun tiba-tiba mencibir, memisahkan kerumunan di kedua sisi, melompat langsung ke atas panggung, dan mengayunkan tangannya di depannya. Mereka mengenakan sepasang sarung tinju hitam yang terbuat dari besi tuang, dan kelima ruas jarinya diikat dengan baja halus, sehingga mereka dapat bergerak bebas. Keterampilan tinju sangat bagus, sesuai dengan yang kuinginkan. Simu mendengar ini dan menyipitkan matanya. Kebetulan sekali, aku juga berlatih tinju. Pemecah batu, aku, omong kosong sekali, terima pukulan dulu baru bicarakan sisanya. Simu mendengus dingin, menggerakkan tubuhnya, mengayunkan lengannya, dan kedua tinjunya berubah menjadi dua hantu dan menghantam dengan keras. Feng Jun sangat marah mendengar ini. Tanpa berkata apa-apa, dia melambaikan tangannya dan mengarahkan kedua tinjunya dengan sarung tangan besi hitam ke depan,
tepat di depan dua tinju Simu yang berdaging dan berdarah. Ada dua retakan yang keras. Feng Jun menjerit dan melangkah mundur. Setelah dua sarung tangan besi hitam dan tinju Simu saling bertabrakan, gelombang udara bergulung di dekatnya. Kemudian kedua tinju besi hitam itu meledak seperti petasan, memperlihatkan telapak tangan berdarah di dalamnya. Stone Breaking Fist Mastery. Kau benar-benar berlatih Stone Breaking Fist hingga Mastery. Feng Jun berteriak dan tiba-tiba berteriak, seolah-olah dia telah melihat monster yang ganas. Namun saat ini, Simu mengambil langkah busur, dan tubuhnya menekannya, dan meninjunya dengan angin kencang lagi. Iron Armor Body. Saat ini, tangan Feng Jun terluka parah dan dia tidak bisa lagi bertahan melawan gerakan ini. Dia hanya bisa berteriak liar dan tiba-tiba menenggelamkan tubuh bagian bawahnya. Kulit yang terekspos di luar pakaiannya mulai dari leher tiba-tiba berubah menjadi abu-abu dan hitam, seolah-olah dia mengenakan baju besi-besi hitam. Bang! Pukulan Simu menghantam perut Feng Jun dengan keras, menyebabkan warna abu-abu dan hitam di kulitnya langsung menghilang. Seluruh orang itu terlempar mundur 4 atau 5 kaki seperti karung, dan mendarat dengan keras di bawah ring, memercikkan sejumlah besar debu kuning. Semua orang di bawah ring terdiam beberapa saat. Bab 23, Murid Bela Diri Pertama. Feng Jun nyaris tak bisa berdiri dari tanah dan mencoba untuk terhuyung-huyung dan mengatakan sesuatu, tetapi begitu dia membuka mulutnya, sejumlah besar darah menyembur keluar, dan dia langsung jatuh ke tanah lagi dengan suara, "Bang! Juner, cepat, kirim dia ke ruang tenang di halaman belakang." Sesosok tubuh melintas di depan Feng Jun, dengan cepat memasukkan pil ke dalam mulutnya, dan berteriak dengan marah. Itu adalah Feng Lengchan. Pada saat ini, murid-murid sekolah bela diri Tianlu lainnya tersadar dan buru-buru melangkah maju untuk membantu Feng Jun berdiri. Tetapi yang lainnya masih dalam keadaan terkejut. Dibandingkan dengan teknik pedang Feng Chi 7 tebasan dalam satu tarikan napas, guncangan yang dibawa oleh tinju pemecah batu Simu hampir beberapa kali lebih kuat. Bagaimanapun, teknik pedang Feng Chi 7 tebasan dalam satu tarikan napas hanya berada di antara keberhasilan kecil dan keberhasilan besar. Dalam keadaan normal, hanya butuh 2 atau 3 bulan untuk berlatih seni bela diri tingkat magang. Tetapi jika Anda ingin mencapai tahap mahir keberhasilan kecil, itu akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Adapun kultivasi seni bela diri hingga tahap kesempurnaan, akan memakan waktu lebih dari 3 atau 4 kali lipat. Beberapa seni bela diri pada tingkat magang yang sangat sulit untuk dikultivasikan akan memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk mencapai kesempurnaan. Dan bahkan jika seseorang dengan kualifikasi yang buruk berkultivasi seumur hidup, kemungkinan besar ia tidak akan pernah dapat berkultivasi seni bela diri pada tingkat magang hingga tahap kesempurnaan akhir. Adapun kesulitan berkultivasi seni bela diri yang diperoleh, yang jauh di atas tingkat magang, akan memakan waktu lebih lama lagi. Hal ini seringkali menghasilkan sejumlah besar seniman bela diri yang diperoleh yang tampaknya memiliki ki sejati, tetapi cara yang mereka gunakan untuk melawan musuh seringkali hanya seni bela diri yang diperoleh pada tingkat keberhasilan kecil. Li Changhai sepenuhnya melepaskan kultivasi seni bela diri yang diperoleh dan berfokus pada kultivasi pedang Feng Chi tingkat magang dan tinju pemecah batu selama lebih dari 10 tahun, hanya untuk membuat kedua seni bela diri ini nyaris tidak memasuki tahap kesempurnaan. Namun meskipun demikian,
Itu sudah cukup untuk membuatnya berada di antara pelatih teratas di 4 aula seni bela diri utama. Sekarang Simu telah mengolah tinju pemecah batu hingga tahap kesempurnaan tanpa ki sejati. Bagaimana mungkin semua orang tidak tercengang? Bukankah ini berarti Simu sebenarnya adalah seorang jenius kultivasi sejati yang sulit ditemukan dalam 1 abad? Setelah wajah Li Changhai berubah beberapa kali, dia tiba-tiba terbatuk dan berkata, "Baiklah, saya pikir Anda memiliki beberapa kesalahpahaman. Faktanya, tinju pemecah batu Simu belum dikultivasikan dengan sempurna. Hanya karena kekuatan ilahi bawaannya, dia dapat menciptakan kekuatan yang mirip dengan tinju pemecah batu kesempurnaan agung." Petik 2. Ya, jika tinju pemecah batu dikultivasikan dengan sempurna, tangannya seharusnya sangat putih dan bening, dan setiap kali dia meninju benda nyata, ada suara samar logam yang beradu. Pria berwajah merah mendengarnya dan tiba-tiba menyadarinya. Saya pikir, jika benar-benar ada iblis yang dapat berlatih tinju pemecah batu dengan sempurna di usia remajanya, bagaimana dia bisa tetap tidak dikenal? Dia pasti sudah terkenal di seluruh Guangzhou sejak lama. Petik 2. Namun, meskipun begitu, kekuatan suci anak ini tidak boleh diremehkan. Selama dia terus berlatih tinju pemecah batu, dia pasti dapat dengan mudah menghancurkan seniman bela diri yang setingkat. Dan di usianya, selama dia dapat memahami rasa ki, akan mudah baginya untuk memasuki Akademi Seni Bela Diri Keiyuan, dan dia bahkan mungkin jadi seniman bela diri yang kuat di antara seniman bela diri yang diperoleh. Kata-kata Li Changhai dan pria berwajah merah itu membuat pelatih seni bela diri lainnya tiba-tiba menyadarinya. Untuk sementara waktu, ada banyak diskusi, dan banyak orang masih menatap Simu dengan pandangan yang langka. Simu menang lagi. Apakah ada yang bersedia melanjutkan tantangan? Jika tidak ada, Sekolah Seni Bela Diri Liu Feng akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini. Perwira militer yang bertanggung jawab atas wasit melangkah ke panggung lagi dan mengumumkan dengan keras, tetapi tatapan yang dia berikan kepada Simu menjadi semakin baik. Begitu kata-kata ini keluar, ada keheningan di bawah panggung. Ke arah aula seni bela diri Fei Hong, mata Zhong Dong bersinar dengan cahaya yang tajam, dan dia hendak mendorong kerumunan ke depan, tetapi dengan jepretan, lelaki tua berjanggut panjang itu menekan bahunya dengan satu tangan, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi seberat gunung dan tidak dapat bergerak satu langkah pun. Pada saat yang sama, suara lelaki tua itu keluar dari telinganya. Bahkan jika kamu naik, kamu mungkin tidak dapat menahan tinju pemecah batunya yang sebanding dengan Dacheng. Selain itu, bukanlah kepentingan aula kita untuk menyinggung seseorang dengan prospek tak terbatas hanya untuk sebuah kompetisi. Pemuda berkulit gelap dan kurus itu mendengar ini dan wajahnya penuh dengan keengganan. Setengah hari kemudian, Aula Seni Bela Diri Liu Feng memenangkan tempat pertama dalam kompetisi ini, dan berita bahwa gelar seniman bela diri pertama Feng Cheng berpindah tangan menyebar ke seluruh Feng Cheng. Beberapa keluarga besar dan beberapa pasukan kecil dan menengah di Feng Cheng mendapatkan detail kompetisi ini dan informasi tentang Simu. Simu menjadi seniman bela diri pertama. Di rumah tempat Bibi Zen tinggal di kota, Si Yuan membuka matanya lebar-lebar dan menatap catatan baru di tangannya dengan ekspresi tidak percaya. Di sebelahnya, Bibi Zen menunjukkan ekspresi berpikir. Rumah jin.
Seorang pria parubaya berkata kepada seorang pria muda berwajah kuda yang tampak mirip dengannya dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tianer, aku tahu kamu akan bergabung dengan beberapa sepupu untuk membuat masalah bagi Simu, berhentilah sekarang juga. Ini adalah perintah dari kakekmu sendiri, kamu harus mematuhinya bahkan jika kamu tidak mau. Bagaimanapun, gelar seniman bela diri No. 1 Feng Cheng masih memiliki bobot. Pria muda bernama Jin Tian, meskipun wajahnya penuh dengan kebencian, hanya bisa mengangguk dan setuju. Keluarga Wu, 3 saudara laki-laki dari keluarga Wu juga berkumpul bersama dan berbicara tentang Simu lagi. Di rumah prefektur Feng Cheng, perwira militer yang sebelumnya bertanggung jawab atas wasit arena, dengan hormat melaporkan sesuatu kepada seorang pria tua berjubah brokat. Aula bela diri Jingang, di sebuah ruangan rahasia. Tian Hao, katakan yang sebenarnya, apakah kamu sudah merangsang kekuatan garis keturunanmu? Paman Su bertanya kepada Wang Tianhao dengan gugup. Paman Su, kamu sudah menanyakan pertanyaan ini berkali-kali kepadaku. Aku akan menjawabnya lagi. Aku tidak tahu apakah aku sudah merangsang kekuatan garis keturunanku. Hanya saja ketika aku berlatih teknik tombak api hari itu, tiba-tiba aku merasa panas di tubuhku, dan secara alami merangsang nyala api yang menyala-nyala. Wang Tianhao menundukkan kepalanya dan menatap seorang pelayan senjata dengan penutup biru. Mendengar ini, dia memutar matanya dan menjawab, benar juga. Alasan mengapa ayahmu mengirimmu kepadaku untuk mempelajari teknik tombak api adalah karena teknik tombak ini memiliki efek stimulasi tertentu pada garis keturunan api kekerasan keluarga Wangmu, dan dapat mempercepat manifestasi garis keturunan sampai batas tertentu. Paman Su berkata dengan gembira. Jadi, bukan karena putra sulungku Wang berbakat dan dapat melakukan seni bela diri yang kuat yang diperoleh pada tahap magang seni bela diri, tetapi kekuatan garis keturunan leluhur yang bekerja. Mendengar Paman Su mengomel, Wang Tianhao menjadi sedikit tertekan. Anak bodoh, fakta bahwa kamu dapat merangsang kekuatan garis keturunanmu menunjukkan bahwa kamu berbakat. Kamu harus tahu bahwa meskipun keluarga Wang adalah keluarga garis keturunan yang terkenal, ada ratusan klan, tetapi hanya ada 3 atau 4 orang yang dapat merangsang garis keturunan leluhurmu, dan kamu adalah yang pertama dari generasimu. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Mulai besok, aku secara pribadi akan mengajarimu bagian kedua dari Liao Huo Qiang Fa, sehingga kamu dapat mengalahkan semua seniman bela diri di negara bagian dalam kompetisi Akademi Bela Diri Kaiyuan. Paman Su berkata sambil tersenyum. Paman Su, jika aku mempelajari bagian kedua dari teknik senjata, aku dapat mengalahkan Simu. Wang Tianhao tampak sedikit tidak yakin. Kecuali anak ini juga seorang pejuang garis keturunan, tidak akan ada masalah. Paman Su tertawa balik. Dia bisa memiliki kekuatan ilahi seperti itu, bagaimana kau tahu dia bukan benar-benar seorang pejuang garis keturunan? Wang Tianhao berkedip dan tiba-tiba bertanya. Ini. Tawa Paman Su tiba-tiba berhenti, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit curiga. Hei, aku juga sangat tertarik dengan pertanyaan ini. Pada saat ini, suara orang ketiga tiba-tiba muncul di ruang rahasia. Bab 24, Pencari Pulsa. Siapa itu? Paman Su berbalik dengan cepat seperti monyet yang ketakutan,
dan setelah meletakkan tangannya di depannya, dia melihat ke arah suara itu. Di sudut ruang rahasia yang gelap, seorang lelaki tua pendek dan gemuk berjubah abu-abu muncul tanpa ada yang memperhatikan, menatap Paman Su dan yang lainnya sambil tersenyum. Wang Tianhao sendiri bahkan lebih terkejut. Anda tahu, dia menghadapi bayangan itu, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadari keberadaannya sampai lelaki tua pendek dan gemuk itu berbicara. Mungkinkah pihak lain bisa menjadi tidak terlihat? Seni rahasia bersembunyi di balik bayangan. Siapa kamu, dan apa yang kamu lakukan di sini? Paman Su menatap lelaki tua itu dan bertanya kata demi kata. Jangan panik, saya Han Wu dari Akademi Seni Bela Diri Kaiyuan. Lelaki tua pendek dan gemuk itu terkekeh, dan tiba-tiba mengangkat tangannya, dan cahaya perak melesat ke arah Paman Su. Paman Su menggerakkan lengannya tanpa berpikir dan meraih cahaya perak di tangannya. Ternyata itu adalah token perak, seukuran telapak tangan, berbentuk segitiga, dengan kata Kaiyuan di satu sisi dan kata Wu di sisi lainnya. Token Kaiyuan ini benar-benar berasal dari Akademi Bela Diri Kaiyuan. Tapi aku bertanya-tanya untuk apakah Kak Han datang ke sini. Paman Su dengan hati-hati memeriksa token di tangannya, lalu dia menghela napas panjang dan rileks. Kakak Su, sebagai seorang pejuang pasca kelahiran, kurasa kau tidak asing dengan kegilaan darah, kan? Pria tua pendek dan gemuk itu berkata perlahan, mengangkat satu lengan. Embun, kulit lengan pria tua yang terbuka itu benar-benar muncul dengan pola hijau zamrud. Setelah beberapa saat menggeliat seperti makhluk hidup, rumput-rumput kecil setinggi sekitar 1 inci tumbuh di permukaan dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, yang membuat orang bergidik. Darah kayu, kegilaan darah. Aku mengerti, kau adalah utusan dari Aula Darah Akademi Bela Diri. Paman Su melihat semua ini dan pertama-tama kehilangan suaranya, dan kemudian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tak terlukiskan. Wang Tianhao bingung. Hehe, sepertinya aku tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi. Kau juga mengerti mengapa keponakanmu dapat dengan mudah merangsang darah leluhurnya. Konon, 5 Akademi Seni Bela Diri Utama telah mengeluarkan perintah dari Dewan Tetua, dan sekarang dipastikan bahwa kegilaan darah telah tiba. Oleh karena itu, Akademi Seni Bela Diri Utama telah membuka Aula Darah pada saat yang sama, dan mengirim utusan darah ke berbagai negara bagian untuk mencari semua seniman bela diri yang diduga berdarah. Begitu identitas darah dikonfirmasi, mereka dapat memasuki 5 Akademi Seni Bela Diri Utama tanpa pemeriksaan, dan akan menikmati beberapa kali lipat sumber daya dari seniman bela diri biasa. Pria tua pendek dan gemuk itu tiba-tiba menjadi dingin dan mengumumkan dengan keras. Aula darah memang dibuka, jadi 3 sekte utama mungkin akan membuka gerbang gunung mereka juga. Paman Su bergumam, wajahnya tidak yakin. Kenapa? Apakah kau masih ingin Tuan Wang bergabung dengan sekte? Jangan lupa siapa yang memberi keluarga Wang gelar keluarga darah, dan siapa yang telah menjadi gaji selama 2 atau 300 tahun terakhir. Han Wu berkata dengan muram ketika dia mendengar ini. Saya tidak berani. Keluarga Wang telah menerima anugerah dari pengadilan. Jika ada pejuang garis keturunan dalam keluarga, bergabung dengan balai garis keturunan tentu akan menjadi prioritas pertama. Paman Su terkejut dan segera berkata sambil tersenyum. Baguslah Anda tahu. Sekarang mari kita uji apakah Tuan Muda Wang benar-benar telah merangsang garis keturunan api yang ganas dan kemurnian garis keturunan.
Ekspresi Han Wu sedikit mereda setelah mendengar ini. Dia membalikkan tangannya dan tiba-tiba sebuah mangkuk kayu hijau Zamrud muncul di tangannya. Sebelum ujian, bolehkah saya bertanya terlebih dahulu, sebagai orang garis keturunan, yang mana dari apa yang disebut 3 sekte utama dan balai garis keturunan Akademi Seni Bela Diri yang dapat memberi saya peningkatan kekuatan terbesar? Wang Tianhao akhirnya mengerti sesuatu secara samar saat ini dan bertanya dengan tenang. Meskipun 3 sekte besar sangat misterius dan kekuatan mereka selalu tak terduga, penekanan mereka pada prajurit garis keturunan jauh lebih rendah daripada Akademi Seni Bela Diri kita. Bagaimanapun, 3 sekte besar tidak hanya memiliki prajurit, tetapi juga penyihir yang dikabarkan menghabiskan lebih banyak sumber daya, sehingga mereka tidak dapat mengalokasikan terlalu banyak sumber daya untuk Anda para prajurit garis keturunan. Selain itu, Aula Garis Keturunan Akademi Seni Bela Diri kita telah melakukan banyak penelitian pada beberapa garis keturunan selama bertahun-tahun, dan telah menciptakan banyak seni bela diri khusus untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan, yang dapat membuat Anda lebih kuat dalam pertempuran yang sebenarnya. Anda tidak akan pernah menyesal memasuki aula garis keturunan. Han Wu menjelaskan kepada Wang Tianhao dengan ramah. Kalau begitu, saya akan bergabung dengan Akademi Seni Bela Diri. Setelah mendengarkan, Wang Tianhao mengangguk acuh tak acuh. Melihat ini, Paman Su di sebelahnya menggerakkan bibirnya sedikit, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apapun untuk membujuknya. Haha, itu pilihan yang bijaksana untuk Tuan Wang. Silakan teteskan setetes darah ke dalam mangkuk. Pria tua pendek dan gemuk itu tertawa dan menyerahkan mangkuk kayu hijau. Wang Tianhao segera menggigit jarinya dan meneteskan setetes darah kental ke dalam mangkuk. Darah itu berkedip sejenak, lalu tenggelam ke dasar mangkuk dan menghilang. Kemudian, dengan embusan, bola kabut merah keluar dari mangkuk. Setelah berputar pada ketinggian setengah kaki, itu berubah menjadi api, berkumpul tetapi tidak menyebar. Itu memang garis keturunan atribut api, dan kemurniannya sebenarnya sedang. Mengenai tingkatan tertentu, saya khawatir kita hanya dapat mengetahuinya setelah diuji dengan instrumen formal di aula garis keturunan. Selamat, garis keturunan sedang sudah cukup untuk dibudidayakan dengan sumber daya tingkat tinggi di Akademi Seni Bela Diri. Han Wu terkejut pada awalnya, dan kemudian berkata dengan sangat gembira. Jangan melihat kinerja aneh dari stimulasi garis keturunannya sebelumnya. Faktanya, itu hanya garis keturunan tingkat 8 tingkat rendah. Jika tidak, dia tidak akan melakukan tugas yang begitu terburu-buru. Namun, jika dia dapat membawa kembali garis keturunan tingkat menengah, dia juga akan diberi hadiah oleh Akademi Seni Bela Diri. Garis keturunan sedang, lumayan. Wang Tianhao menjawab dengan tenang, tetapi ada juga kilatan kegembiraan di matanya. Anda tahu, leluhur garis keturunan terkenal dari keluarga Wang pada waktu itu juga merangsang garis keturunan kelas 6 tingkat menengah. Bagus sekali. Bahkan Anda memiliki garis keturunan menengah. Saya benar-benar tidak tahu garis keturunan seperti apa yang dimiliki orang lain yang mengalahkan Anda. Pada saat ini, Han Wu berpikir, mengapa ada utusan garis keturunan lain di Fengcheng? Paman Su tercengang ketika mendengar ini. Saya memang punya teman di sini. Awalnya dia memiliki misi lain untuk menguasai kota-kota lain, tetapi ketika dia mendengar bahwa Simu terlahir dengan kekuatan supernatural, dia sangat tertarik dan berinisiatif untuk meminta ujian.
Menurut spekulasi kami, dia dapat memiliki kinerja yang luar biasa. Kemungkinan dia menjadi orang garis keturunan selama kegilaan garis keturunan ini tidak kecil. Pria tua bertubuh pendek dan gemuk itu menjawab sambil tersenyum. Wang Tianhao dan Paman Su saling memandang ketika mereka mendengar ini. Di halaman belakang aula seni bela diri Liu Feng, Simu menatap sebuah tiang kayu yang telah dicabik-cabik dan sebuah pisau panjang biasa yang setengah tertancap di tanah di dekatnya, dan dia tidak dapat menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Apakah ini, Shou Shou Dao? Petik 2. Ya, jurus ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya jurus ini menggabungkan pengalamanku dalam ilmu pedang selama 10 tahun terakhir. Yang terpenting adalah waktu melakukan jurus ini dan teknik misterius melepaskannya. Jika tidak, begitu pedang panjang itu lepas dari tanganmu, kamu tidak akan dapat melukai musuh, dan kamu mungkin akan berada dalam bahaya melawan musuh dengan tangan kosong. Namun, karena aku telah menguasai jurus ini, aku telah menggunakannya melawan musuh 3 kali, dan setiap kali aku membunuh lawan di tempat. Li Changhai berkata dengan bangga. Jurus, Shou Shou Dao, ini memang sulit untuk dilawan oleh lawan. Aku harap Guru Li dapat mengajariku poin-poin pentingnya. Simu akhirnya tersadar dan membungkuk dengan ekspresi serius. Ketajaman, Shou Shou Dao, ini jauh melampaui harapan awalnya. Hei, karena kamu membantu sekolah bela diri Liu Feng memenangkan tempat pertama dalam pelatihan ini, aku tidak akan merahasiakan apapun. Dengarkan baik-baik, ini adalah kiat-kiat untuk menggunakan pedang. Li Changhai menghabiskan waktu setengah jam untuk menjelaskan hal ini. Selama waktu ini, dia sesekali mengambil pedang panjang dan memperlambat gerakan untuk memperagakan ujung pedang beberapa kali kepada Simu sampai Simu menguasainya. Tepat ketika Simu akan berlatih lebih lama di bawah bimbingan Li Changhai, seorang murid sekolah bela diri tiba-tiba bergegas masuk ke halaman belakang. Ketika dia melihat Simu dan Li Changhai, dia langsung berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Li, ada seorang pria di luar yang mengaku sebagai pencari denyut nadi dan ingin bertemu dengan Simu. Pencari denyut nadi. Wajah Li Changhai tiba-tiba berubah saat mendengarnya. Tuan Li, apakah Anda tahu siapa orang itu? Simu bertanya dengan sedikit terkejut. Nanti saya beritahu, pergilah dan temui orang ini dulu, mungkin kesempatan Anda telah tiba. Wajah Li Changhai berubah beberapa kali, dan setelah beberapa lama, dia menghela napas panjang dan berkata, "Kesempatan besar." Simu mengerjapkan matanya, sedikit curiga. "Ya, saya hanya bisa mengatakan bahwa pihak lain adalah perwakilan dari 5 akademi seni bela diri utama. Jika Anda disukai oleh pihak lain, Anda dapat segera menjadi murid resmi Akademi Seni Bela Diri di masa mendatang, dan Anda juga dapat menikmati sumber daya pelatihan yang tidak dapat dinikmati oleh murid biasa. Li Changhai berkata dengan sungguh-sungguh. Karena Tuan Li berkata demikian, maka saya akan keluar dan menemuinya. Simu terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan setelah memikirkannya, dia berkata dengan tegas. Kemudian, keduanya meninggalkan halaman belakang dan langsung menuju aula di depan aula seni bela diri. Begitu Simu Fang masuk ke aula, dia melihat 2 orang sedang berbicara di aula. Salah satunya adalah instruktur resmi Min, dan yang lainnya adalah seorang pria berpakaian merah yang menutupi sebagian besar wajahnya dengan topi bambu. Petik 2. Saudara Li, Simu, kalian akhirnya di sini.
Datang dan temui utusan Zhao dari Aula Garis Darah. Pria besar bermarga Min berkata dengan gembira ketika dia melihat Simu dan yang lainnya masuk. Utusan Aula Garis Darah benar-benar muncul atas inisiatifnya sendiri. Tampaknya insiden itu benar-benar terjadi. Li Changhai melangkah maju beberapa langkah, membungkuk sedikit, dan bertanya dengan ekspresi serius. Instruktur Li memang orang yang luar biasa. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Aku ingin menguji apakah anak ini adalah orang garis darah. Jika demikian, aku tentu akan membawanya kembali ke aula garis darah dan membiarkannya memulai jalan menjadi orang yang kuat. Pria bertopi bambu itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah persegi yang sangat dingin, dan berkata tanpa basa-basi, "Baiklah, ini kesempatan anak itu, dan tentu saja aku tidak akan menghentikannya. Simu, kau lakukan saja apa yang dikatakan utusan Zhao." Li Changhai mengangguk dan setuju. Simu melirik pria bertopi bambu itu dan mengangguk tanpa suara. Pria bertopi bambu itu tidak peduli. Dia mengeluarkan mangkuk kayu hijau dari lengan bajunya dan berkata langsung kepada Simu. "Anak kecil, teteskan setetes darahmu ke dalamnya, dan akan jelas apakah kau memiliki garis keturunan." Setelah menarik napas dalam-dalam, Simu mengeluarkan pisau panjang dari pinggangnya dan dengan lembut menggaruk jarinya. Sebuah luka sepanjang 1 inci tiba-tiba muncul, dan butiran darah seukuran kacang jatuh. Bab 25, Pembuluh Darah Monyet Batu yang Terbuang. Tetesan darah itu tenggelam ke dasar mangkuk kayu dan menghilang dalam sekejap. Setelah beberapa saat, mangkuk kayu itu bergetar sedikit, dan dengan suara "bang", bola kecil kabut putih menyembur keluar darinya. Setelah berputar, bola itu mengembun menjadi monyet mini seukuran ibu jari di atas mangkuk kayu. Tubuhnya meringkuk, matanya terpejam, dan tampak seperti manusia, tetapi ada garis-garis kristal putih samar di tubuhnya. Apakah ini darah monyet batu yang belum masuk kelas, dan itu adalah yang paling tidak berguna bahkan di antara garis keturunan yang tidak berguna. Dalam hal ini, saya datang ke sini dengan sia-sia. Zhao memiliki hal-hal penting lainnya untuk dilakukan, jadi saya akan pergi dulu. Pria bertopi bambu itu memperhatikan monyet putih mini dan garis-garis kristal di tubuhnya dengan saksama, tetapi wajahnya menjadi gelap dan dia berkata. Dia kemudian melambaikan tangannya untuk membubarkan monyet putih mini itu, meletakkan kembali mangkuk kayu itu, dan membungkuk kepada Li Changhai dan pria besar bermarga Min, lalu berjalan keluar dari aula sendirian. Dari awal hingga akhir, pria bermarga Zhao tidak pernah melihat Simu lagi. Wajah Li Changhai dan instruktur Min sudah sangat berubah. Simu melihat ini dan merasa ada yang tidak beres. "Ngomong-ngomong, nak, aku sarankan kamu untuk tidak mengikuti ujian masuk Akademi Bela Diri Keiyuan. Dengan garis keturunan monyet batu milikmu, itu hanya akan membuang-buang sumber daya akademi." Tiba-tiba, suara dingin dari pria bertopi bambu datang dari luar lobi, dan kemudian tidak ada suara lagi. Garis keturunan monyet batu. "Guru Li, apa artinya ini? Apakah aku tidak mengaktifkan garis keturunanku, atau apakah aku mengaktifkan garis keturunanku tetapi tidak berguna?" Mata Simu berbinar, dan dia berbalik untuk bertanya pada Li Changhai. "Bagaimana aku harus mengatakan ini?" Li Changhai bergumam tanpa sadar, tetapi wajahnya sangat jelek. "Biar ku beritahu, Simu,
Aku hanya bisa bilang kalau kau sangat tidak beruntung. Kau memang merangsang kekuatan garis keturunanmu, tetapi kau merangsang garis keturunan monyet batu, yang sama sekali bukan kualitas terbaik. Lebih baik tidak merangsangnya sama sekali. Kau tahu, orang-orang garis keturunan pasti bisa menggunakan kekuatan garis keturunan mereka untuk terbang ke langit, dan kecepatan kultivasi mereka jauh lebih cepat daripada orang biasa. Tetapi ada juga garis keturunan yang tidak terlalu berguna setelah dirangsang, dan dapat menyebabkan berbagai kendala dalam kultivasi di masa mendatang, membuat kultivasi jauh lebih sulit daripada orang biasa. Ini adalah garis keturunan yang tidak berguna. Garis keturunan monyet batu yang kau rangsang adalah garis keturunan tidak berguna yang paling dikenal luas. Kekuatan garis keturunan ini memang bisa membuat orang berkulit tebal dan kuat di masa seni bela diri, tetapi begitu mereka memahami rasa ki, meridian di tubuh mereka terhalang oleh kekuatan garis keturunan, dan kecepatan kondensasi ki sejati jauh lebih rendah daripada orang normal. Kau bisa menjaga dirimu sendiri. Pria besar bermarga Min itu menghela napas, dan setelah menjelaskan beberapa patah kata, dia menggelengkan kepalanya dan melangkah pergi. Dalam sekejap mata, hanya Simu dan Li Changhai yang tersisa di seluruh aula. Setelah mendengar apa yang dikatakan pelatih Min, hati Simu mencelos. Tuan Li, Simu, kamu benar-benar tidak perlu berpartisipasi dalam ujian Akademi Seni Bela Diri Keiyuan kali ini. Sejauh yang aku tahu, siapapun yang diketahui telah mengaktifkan meridian yang tidak berguna, tidak peduli seberapa baik mereka tampil dalam ujian sebelumnya, tidak pernah bisa masuk Akademi Seni Bela Diri. Bagaimanapun, Akademi Seni Bela Diri merekrut murid untuk membina orang-orang kuat di alam yang diperoleh atau bahkan bawaan. Seseorang yang hanya bisa kuat di alam seni bela diri tidak memiliki nilai untuk dibina oleh Akademi Seni Bela Diri. Li Changhai tiba-tiba menyela apa yang ingin ditanyakan Simu dan berkata dengan suara yang dalam. Sejujurnya, saya juga sangat kecewa. Awalnya saya berpikir bahwa saya sendiri dapat mengolah orang kuat yang keluar dari aula seni bela diri ini. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda mengaktifkan meridian yang tidak berguna. Seharusnya saya sudah memikirkannya sejak lama. Hanya orang-orang dengan darah monyet batu yang dapat mengolah tinju pemecah batu hingga kekuatan yang begitu mengerikan hanya dalam beberapa bulan. Pada akhirnya, Li Changhai tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit penyesalan dalam kata-katanya. Apakah itu berarti bahwa jika Anda memiliki meridian monyet batu yang tidak berguna, Anda benar-benar tidak dapat menjadi master seni bela diri? Simu memaksa dirinya untuk menekan rasa frustrasi yang dingin dan emosi kompleks lainnya di dalam hatinya, menggertakkan giginya, dan bertanya lagi dengan tidak percaya. Ketika kamu mulai berlatih keterampilan tertentu yang diperoleh dan menemukan bahwa kecepatanmu dalam memadatkan ki sejati sebenarnya setengah dari yang lain atau bahkan lebih rendah, kamu akan benar-benar merasa putus asa. Sebagai pelatih yang pernah kamu sewa, aku akan memberimu satu nasihat terakhir. Anggap tekadmu sebelumnya untuk belajar seni bela diri sebagai mimpi besar, dan pulanglah untuk menjadi orang biasa. Ngomong-ngomong, kamu tidak perlu datang ke Balai Seni Bela Diri Liu Feng lagi. Meskipun Balai Seni Bela Diri kami mengajarkan seni bela diri untuk mendapatkan uang, kami tidak akan terus mengajar orang-orang dengan meridian yang tidak berguna yang tidak layak untuk dikultivasi. Jika tidak, mereka hanya akan membuat balai seni bela diri lain menertawakanmu. Li Changhai mengucapkan beberapa kata terakhir tanpa ekspresi,
menepuk bahu Simu, dan berbalik untuk meninggalkan balai. Simu berdiri di sana tanpa bergerak, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berjalan ke kursi terdekat dan duduk, ekspresinya sangat kaku. Haha, haha, kemarin dia adalah seniman bela diri terbaik di Feng Cheng, tetapi hari ini dia adalah monyet batu dengan urat yang tidak berguna, sungguh lucu, haha. Tawa Simu yang hampir gila tiba-tiba datang dari balai. Li Changhai, yang baru saja berjalan sebentar, mendengar tawa dari belakang, ekspresinya sedikit bergerak, tetapi kakinya tidak berhenti sama sekali. Setelah makan, Simu meninggalkan aula seni bela diri Liu Feng dengan ekspresi yang tampak tenang dan langsung menuju ke rumah bangsawan di luar kota. Beberapa hari kemudian, kegilaan garis keturunan dimulai, dan utusan pencari pembuluh darah muncul di Feng Cheng, dan berturut-turut menemukan 3 orang garis keturunan termasuk Wang Tianhao. Berita itu menyebar ke seluruh Feng Cheng, menyebabkan sensasi di antara semua kekuatan dan keluarga besar dan kecil di Feng Cheng. Di antara mereka, utusan pencari pembuluh darah Si juga mengunjungi aula seni bela diri Liu Feng dan menemukan bahwa Simu benar-benar memiliki pembuluh darah monyet batu yang tidak berguna, yang juga termasuk dalam berita ini. Berita ini tentu saja mengejutkan banyak orang, tetapi juga membuat beberapa orang lainnya sangat senang. Di rumah utama keluarga Jin, di aula samping. Bibi Zen berdiri di depan seorang pria berusia 50-an dengan wajah berwibawa, dan bertanya dengan alis terangkat. Kakak, ku dengar kau membagikan semua 10 kiling dan yang baru saja tiba di rumah besar, dan yang seharusnya diberikan kepada Simu malah diberikan kepada Jin Tian. Petik 2. Ya, aku memang memberikan yang milik Simu kepada keponakanku Jin Tian. Kakak ketujuh, kau datang di waktu yang tepat. Ini uang kertas 10.000 tael perak dari kakak kelimaku. Kau bisa meminta seseorang untuk membawanya ke Simu nanti. Pria berwibawa itu adalah kepala keluarga Jin saat ini. Mendengar pertanyaan Bibi Zen, dia menjawab dengan tenang dan mengeluarkan uang kertas perak dari lengan bajunya dan menyerahkannya. Kau ingin menukar kiling dan dengan uang kertas perak. Kakak, apakah kau pikir Simu bodoh? Bibi Zen mengangkat tangannya dan menamparkan uang kertas perak itu, berkata dengan senyum marah. Hehe, meskipun Simu tidak bodoh, kali ini dia hanya bisa menjadi bodoh. Tidak mudah bagi keluarga Jin kita untuk membeli kiling dan, bagaimana mungkin kita menghabiskannya untuk orang yang denyut nadinya terputus? Pria agung itu menarik tangannya tanpa peduli, tetapi tetap menjawab dengan dingin. Apakah Simu mengalami denyut nadi yang terputus atau tidak? Aku berjanji untuk memberinya kiling dan secara langsung. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, aku ingin bertemu ayahku. Bibi Zen berkata tanpa basa-basi. Mencari ayah. Kakak ketujuh, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ayahku yang secara pribadi memerintahkan untuk membatalkan kiling dan milik Simu. Kepala keluarga Jin berkata dengan ringan. Apa? Ayahku yang secara pribadi memerintahkan. Wajah Bibi Zen tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini. Jangan lupa, margamu adalah Jin, bukan Si, dan suamimu menikah dengan keluarga Jin. 1 kiling dan adalah masalah kecil, tetapi kamu tidak boleh melakukan apapun yang akan membuat keluarga Jin diejek oleh keluarga bangsawan lainnya. Setelah kamu kembali, kakak ketujuh, kamu harus lebih memperhatikan Yuhuan. Sekarang setelah kegilaan berdarah dimulai,
utusan berjalan dari 3 sekte besar pasti akan muncul. Aku secara aktif menghubungi mereka. Mungkin ini akan menjadi keberuntungan besar bagi Yuhuan. Ketika kepala keluarga Jin menyebut si Yuhuan, wajah tegasnya akhirnya sedikit mereda. Karena ini ide ayahku, aku tidak akan menentangnya. Mengenai masalah Yuhuan, jangan khawatir, kakak. Raut wajah Bibi Zen berubah beberapa kali, dan akhirnya dia menghentakkan kakinya dan berbalik. Tunggu, bawa uang kertas itu bersamamu. Kepala keluarga Jin tiba-tiba berteriak. 10.000 koin perak, aku mampu membelinya, jadi jangan menggertakkan gigimu dan membayarnya. Bibi Zen berjalan keluar pintu dalam sekejap mata tanpa melihat ke belakang. Di pintu masuk aula samping, si Yuhuan sedang menunggu di luar. Ketika dia melihat Bibi Zen keluar, dia segera melangkah maju dan bertanya. Ibu, bagaimana kamu berbicara dengan paman? Bisakah kamu membantu saudaraku mendapatkan kembali Qiling Dan? Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Ini adalah perintah dari kakekmu sendiri, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, aku akan meminta manajer Cheng untuk mengirim 30.000 tael uang kertas perak nanti. Bibi Zen menghela napas dan menjawab, Ibu, kali ini kakekku bertindak terlalu jauh. Si Yuhuan menjadi tidak senang ketika mendengar Bibi Zen mengatakan ini. Sulit untuk mengatakan bahwa kakek dan pamanmu melakukan kesalahan. Memberikan pil Qiling kepada orang dengan meridian yang cacat memang berdampak besar pada reputasi keluarga Jin. Kali ini aku hanya bisa mengatakan bahwa aku telah mengingkari janjiku kepada Simu. Bibi Zen memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Di halaman belakang kuil Tianwang, Feng Li dan Gao Yuan saling memandang dan mendengarkan seorang penyalur berita di depan mereka menyampaikan rumor yang beredar di kota. Setelah beberapa saat, Feng Li melambaikan tangannya dan meminta orang di depannya untuk mundur. Aku tidak menyangka bahwa Simu sebenarnya adalah garis keturunan monyet batu. Jika demikian, itu akhirnya dapat menjelaskan mengapa dia dapat menyapu bersih seniman bela diri lain yang setingkat. Saat itu, kamu dan aku ingin dia menjadi bos klub rubah hitam kita, tetapi dia bahkan tidak meremehkannya. Gao Yuan berkata sambil terkekeh, dengan ekspresi samar-samar yang menunjukkan rasa senang. Ya, aku tidak pernah menyangka bahwa kakak Si akan menjadi garis keturunan yang tidak berguna, sungguh disayangkan. Kalau tidak, meskipun dia hanya orang biasa, dia seharusnya telah mencapai beberapa prestasi dalam seni bela diri. Sekarang, aku khawatir kita harus mencari pendukung baru. Feng Li menunjukkan ekspresi yang sangat kasihan. Simu ini sia-sia. Aku ingin menantangnya saat itu. Di aula seni bela diri Fei Hong, Zhong Dong mengerutkan bibirnya dengan jijik setelah membaca selembar kertas di tangannya, lalu merobek kertas itu menjadi beberapa bagian, dan berkonsentrasi untuk berlatih satu set tinju baru lagi. Jika satu set tinju ini dipraktikkan, itu hanya dapat menahan tinju pemecah batu. Di ruang rahasia keluarga Wu, terdengar tawa liar. Garis keturunan yang dirangsang ternyata adalah garis keturunan monyet batu yang tidak berguna. Ini benar-benar hebat. Aku pikir keluarga Jin tidak akan peduli dengan urusan anak ini sama sekali. Ayah, aku ingin mengirim seseorang untuk mematahkan kaki anak ini. Wu Hua berkata kepada pria berwajah putih di seberangnya sambil tertawa liar. Tidak masalah. Karena dia adalah sampah,
keluarga Wu kita tentu tidak perlu takut pada apapun. Dan pamanmu dan aku baru saja menemukan bahwa jika kita ingin mengerahkan kekuatan sejati dari barang-barang keluarga Song, kita mungkin harus bergantung pada darah gadis dari keluarga Song. Jadi selama periode sensasi ini berakhir, paman ketigamu secara pribadi akan memimpin orang untuk mengikat gadis itu dan membantumu menyingkirkannya dengan napas lega. Pria berwajah pucat itu menatap Wu Hua dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya dan berkata tanpa berpikir. Bagus, aku akan pergi dengan paman ketigaku saat itu, dan aku ingin melihat dengan mataku sendiri penderitaan Simu ketika kakinya patah. Pemuda sombong itu mendengar ini dan berkata dengan gembira.